Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang masih dalam seri doa yang dijawab. Sekali lagi saya percaya saudara, kita rindu doa-doa kita dijawab. Saudara tentu saja rindu apa yang sedang saudara mohonkan kepada Tuhan, apa yang sedang saudara doakan kepada Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang jawaban doa saudara, doa yang dijawab itu bukan sekedar doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita lipat tangan, tutup mata, lalu kemudian mulai mengucapkan permohonan-permohonan. Doa bukan sekedar itu, tapi doa adalah apa yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana kita menaikkannya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu semua juga bagian dari doa. Artinya apa saudara? Ada orang yang berdoa dengan begitu bagus, rangkaian kata-katanya begitu bagus, tetapi jika kehidupannya tidak sesuai dengan doanya, maka sama saja doanya tidak benar. Jadi itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar, karena sekali lagi doa itu bukan sekedar permohonan, tapi doa itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terus belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini kembali saudara diberkati dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur 145 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara buat pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menegaskan bahwa apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan tentang doanya dan apa yang dia alami. Dan itulah yang akan kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehubungan dengan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupannya ketika dia menghidupi apa yang dia hidupi sehubungan dengan doanya. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa dia mengalami dalam hidupnya bahwa Tuhan itu dekat kepada dia. Dia mengalami, dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam hidupnya, begitu dekat bagi dia. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami jawaban-jawaban doa saudara kalau saudara saja tahu, saudara sadar, saudara merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh di sana? Tapi saya percaya saudara akan begitu yakin doa-doamu akan dijawab jika engkau sadar dan engkau tahu bahwa Tuhan itu begitu dekat. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dia merasakan, dia percaya dan dia mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat kepada dia ketika dia hidup dalam doa. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkata, ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Lihat, Tuhan mendengar dia. Tuhan mendengar seruan-seruannya minta tolong kepada Tuhan. Wow, selain Tuhan itu begitu dekat dan ternyata Tuhan itu juga menolong dia dan mendengarkan seruan-seruannya minta tolong. Dan ayat 19 bagian pertama itu juga dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka hidup dalam doa, Tuhan melakukan kehendak mereka. Tuhan melakukan keinginan-keinginan mereka. Selain Tuhan menolong, Tuhan mendengar teriakan, dan Tuhan juga bertindak. Dia melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak mereka. Dan juga dikatakan ayat 20, saudara, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Janji Tuhan berikutnya juga adalah bahwa Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Luar biasa janji-janji firman Tuhan, saudara. Ketika pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia hidup dalam doa, ketika dia hidup dalam seruan kepada Tuhan, maka hal-hal yang dia alami, pertama, Tuhan itu begitu dekat kepada dia. Dan yang kedua yang dia alami, bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan mereka, teriakan mereka minta tolong. Dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Dan juga Tuhan menjagai mereka. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, yang hidup berseru kepada Dia. Dan hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, jika setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam doa, maka yang akan saudara alami jika saudara berdoa adalah Tuhan itu dekat kepada saudara.
dan Tuhan itu mendengarkan teriakan saudara, seruan saudara minta tolong, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara. Dan tentu saja kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan menjagai kehidupan saudara. Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Saudara rindu mengalami Tuhan mendengar doa saudara, Dia dekat dengan saudara, Dia lakukan apa yang menjadi kehendak saudara, dan kemudian Dia menjaga, melindungi kehidupan saudara. Saya percaya semuanya kita rindu mengalaminya saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup dalam doa? Karena banyak kali kerinduan kita hanya berupa kerinduan saudara, tidak terucap, tidak terungkap dalam bentuk doa kepada Tuhan. Banyak kali apa yang kita rindukan supaya Tuhan kerjakan itu hanya merupakan kerinduan di hati kita, tapi tidak terucap dalam doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Hari ini hiduplah dalam doa. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdoa. Kalau saudara hidup dalam doa, maka Tuhan dekat dengan engkau, Dia dengar seruanmu, Dia lakukan apa yang menjadi keinginanmu, bahkan Dia akan menjaga, melindungi engkau, menyertai engkau. Dahsyat janji Tuhan bagi setiap kita saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah hidup dalam doa, apakah orang yang sudah berdoa dalam kehidupannya, dia menggunakan waktu-waktu untuk berdoa? Apakah dengan begitu semua yang dijanjikan ini tadi langsung terjadi? Apakah dengan demikian Tuhan langsung dekat dengan dia, Tuhan dengar seruannya, Tuhan lakukan apa yang menjadi keinginannya, dan Tuhan menjagai dia? Belum tentu saudara. Belum tentu, karena sekali lagi firman Allah berkata, kenapa kamu tidak beroleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa juga tetapi kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Artinya apa saudara? Langkah pertama, kita harus hidup dalam doa. Untuk mengalami janji-janji Tuhan tadi, kita harus pastikan bahwa kita hidup berdoa. Lalu kemudian setelah kita hidup dalam doa, tidak otomatis itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus berdoa dengan benar, supaya kita mengalami apa yang kita doakan. Berdoalah dengan benar. Nah, doa yang bagaimana doa yang benar? Nah, itu yang kita lihat bersama saudara. Ada 3 ciri doa yang benar yang akan kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Doa yang dahsyat, doa yang akan membuat Allah menggenapi janji-janjinya adalah doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya dia berdoa dengan setia, tetapi dia hidup mengikut Tuhan juga dalam kesetiaan. Artinya dalam kesetiaan di sini ini merangkum seluruh kehidupan orang tersebut, bahwa dia harus hidup dalam kesetiaan, dan khususnya dalam kehidupan doanya, dalam seruan-seruannya, dia berdoa, dia berseru dalam kesetiaan. Ciri doa yang benar yang pertama yang akan membuat janji-janji Allah digenapi adalah doa di dalam kesetiaan. Setia berdoa. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menaikkan doa-doa saudara dalam kesetiaan? Ada begitu banyak doa yang dinaikkan sebagai bentuk sesuatu yang hanya sebentar saudara, hanya sebentar, hanya memulai. Sama seperti orang mau menanam benih, lalu kemudian setelah ditanam ditinggalin. Lalu kemudian sekalipun mungkin benih itu bertumbuh, tetapi akhirnya rumput-rumput menghimpit benih itu, sehingga benih itu tidak bisa berkembang dan berbuah. Demikian banyak kali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang hanya memulai, tetapi doa itu tidak dalam bentuk kesetiaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu doa saudara dijawab, dan keempat janji firman Tuhan tadi juga digenapi dalam hidup saudara, maka doa yang saudara naikkan haruslah
doa dalam kesetiaan. Setialah berdoa, setialah berseru, teruslah berseru kepada Dia, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Saudara tidak tahu bahwa mungkin sebentar lagi, sekali lagi saudara mengetok, sekali lagi saudara berseru kepada Dia, di sanalah doa saudara dijawab. Ada mungkin saudara yang sudah berdoa sekian lama, begitu lama, tetapi sampai hari ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Saudara lihat Zakaria dan Elisabet, sampai masa tua mereka masih meminta keturunan. Artinya berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, sudah sangat mustahil, tetapi mereka pun tetap berdoa. Saudara lihat di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang seperti Hana misalnya. Dia berdoa, berseru, meneteskan air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya doanya dijawab. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, yang dinaikkan dalam kesetiaan, akhirnya doa tersebut dijawab oleh Tuhan. Saya suka dengan satu video di media sosial saudara, di mana di dalam video itu ditunjukkan dua orang yang sedang menggali tambang. Dan ketika dua orang itu menggali tambang sekian waktu lamanya, mereka terus berjuang. Tambang yang mereka mau gali adalah tambang mutiara, tambang benda-benda berharga. Jadi mereka menggali. Sudah sekian lama, sudah lama sekali mereka menggali. Tetapi salah satu dari mereka akhirnya menyerah. Dan dia bawa alat penggaliannya, lalu dia pulang dengan perasaan yang kalah, tidak dapat apa-apa. Padahal dari sisi kita sebagai orang yang menonton, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan beberapa kali galian lagi, maka dia tembus kepada barang berharga tersebut. Maka barang berharga tersebut akan dia peroleh. Tetapi sebelum menggali beberapa kali galian, mungkin sekali galian saja sudah ketemu, karena sudah sangat dekat. Tetapi sayang, dia sudah keburu menyerah. Tetapi ada di sisi lain, ada satu orang yang sedang menggali. Dia terus menggali, dan dia tidak mau menyerah sampai galian terakhir. Dia gali dan kemudian dia ketemu dengan harta yang begitu berharga itu. Jadi saudara, yang membedakan kedua orang ini adalah kesetiaannya dalam menggali. Demikian juga dalam kehidupan kita, kesetiaan kita dalam bermohon, dalam berseru kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena doa yang dinaikkan dalam kesetiaanlah yang merupakan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara juga pernah mendengar saya bersaksi bahwa satu kali ada orang yang mengetok pintu gereja tempat saya tinggal saudara, yang hari ini saya mengembalakan. Tetapi karena saya tinggalnya agak di belakang, maka saya kurang dengar ketukan itu. Tetapi saya akhirnya dengar bahwa ada orang mengetok. Lalu kemudian saya berjalan ke depan, saya buka pintu, dan akhirnya ketika aku buka pintu tidak ada orang di sana. Saya pikir berarti saya salah dengar. Tetapi akhirnya keesokan harinya saya ketemu dengan seseorang. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah pendeta. Saya ketok. Ternyata pendeta tidak ada di rumah. Padahal semalam saya perlu sekali, saya butuh ini." Saudara lihat itu, bahwa ternyata kalau dia ketok 1-2 ketokan lagi, saya sudah dengar dan saya akan buka pintu, dan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rindukan, dia akan dapatkan. Tetapi dia keburu sudah menyerah, lalu dia pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Padahal tinggal sekali ketokan lagi. Saudara, gambaran-gambaran ini semua mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan apapun dengan penuh kesetiaan kalau kita rindu melihat Allah mewujudkan janji-janjinya. Termasuk dalam doa-doa kita harus berdoa dalam kesetiaan. Kalau kita rindu doa kita dijawab, berdoalah dalam kesetiaan. Kalaupun mungkin sekian lamanya saudara belum mengalami jawaban doa, teruslah berdoa. Berdoa terus dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat
bagaimana Allah campur tangan. Bahkan saya pernah bersaksi juga saudara, bahwa satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa bagi saudaranya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hamba Tuhan ini berpikir, jangan sampai aku menginjili orang lain tetapi saudaraku sendiri tidak selamat. Jadi dia menginjili saudaranya itu tetapi belum mau terima. Dan kemudian yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini adalah dia doakan terus saudaranya ini. Tuhan selamatkan saudaraku, aku tidak mau orang-orang lain selamat tapi saudaraku sendiri tidak. Aku sangat bersyukur orang-orang lain selamat, tapi akan sangat bersyukur juga jika saudaraku diselamatkan. Tuhan tolong selamatkan. Dia terus berdoa, dia terus memohon, tetapi sayangnya saudara, sampai dia mati doanya tidak dijawab. Abangnya atau saudaranya ini belum juga bertobat sampai hamba Tuhan ini mati. Artinya apa? Doa yang dinaikkan hamba Tuhan ini sampai mati masih tetap dinaikkan. Sampai akhirnya dia menjelang kematian, dia masih berdoa bagi saudaranya ini. Apa yang menjadi kerinduannya paling akhir adalah supaya saudaranya ini diselamatkan, tetapi sudah sekian lama didoakan, ternyata saudaranya ini tidak mau mengalami keselamatan, tidak mau menerima Yesus. Tetapi setelah hamba Tuhan ini mati, atas campur tangan beberapa waktu kemudian, saudaranya tadi menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya mengalami keselamatan dalam Tuhan. Dan akhirnya dia mulai terlibat dalam pelayanan. Dan akhirnya dia memutuskan diri untuk pergi ke sekolah Alkitab, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Wow, saudara lihat ini saudara. Ada seorang anak Tuhan yang berdoa bagi orang lain, berdoa bagi saudaranya, yang begitu keras kepala dan tidak mau bertobat. Hamba Tuhan ini terus berdoa sampai dia mati, dia masih berdoa, tetapi saudara, doanya tidak dijawab sepertinya, karena sampai dia menjelang kematiannya doanya belum juga dijawab. Tapi tahukah saudara, berapa waktu kemudian saudaranya ini menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian dia melayani. Artinya apa? Doa hamba Tuhan tadi itu dijawab kemudian setelah dia mati. Bayangkan, itulah cara Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita, untuk menjawab seruan-seruan kita. Artinya dia pasti akan menjawab sekalipun belum hari ini. Sekalipun sudah sekian lama saudara berdoa, tetapi belum juga dijawab. Marilah terus berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bahkan sampai kita mati, doa itu masih bisa dijawab kepada orang-orang yang kita doakan. Teruslah setia berdoa. Saudara berdoa terus dan sampai menjelang kematian saudara, doa saudara belum dijawab, tidak usah khawatir. Benih itu sudah ditabur dalam kesetiaan. Satu saat doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan janji-janjinya adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tersebut didengar apa yang menjadi kehendaknya dilakukan, teriaknya minta tolong. Tetapi orang yang berdoa yang bagaimanakah yang dimaksudkan? Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, doa yang didengar itu selain yang pertama adalah doa yang ada dalam kesetiaan. Lalu kemudian doa yang dijawab itu adalah doa orang-orang yang takut akan Dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang berdoa tetapi tidak takut Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa orang yang demikian? Terlalu banyak orang yang hidup dalam doa tetapi mereka juga hidup dalam dosa. Bagaimana doa-doa orang yang demikian bisa dijawab? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya selain berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dengan penuh takut akan Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang berdoa, tetapi yang mereka takuti adalah manusia, bukan Tuhan. Yang mereka segani adalah manusia, bukan Tuhan.
Itu sebabnya ada istilah tentang doa bisik-bisik, saudara. Doa itu dinaikkan atau dipanjatkan di depan orang yang bisa atau mampu menjawab doanya. Lalu kemudian atau yang lain, saudara, dia berdoa lalu kemudian mengalaskan doanya itu dijawab, dia mengemis ke sana ke sini. Ada begitu banyak orang yang demikian. Tetapi saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan secara ajaib adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Dia berdoa, tetapi dia juga sekaligus jalani hidupnya takut akan Tuhan. Jalani hari-harinya dia takut akan Tuhan. Di tengah keluarga mereka takut Tuhan. Di tengah pekerjaan mereka takut Tuhan dan tidak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya mereka mengerjakan apa yang merupakan ciri hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Terlalu banyak kita kadang membantu Tuhan, saudara, sehingga itu membuat kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Terkadang kita berusaha untuk menolong Tuhan dengan cara-cara yang salah. Salah satu misalnya, saya melihat ada di media sosial sekarang, saudara, ada orang yang membangun rumah ibadah misalnya, lalu kemudian mengemis ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini dan mengemis kami sedang membangun. Lalu kemudian berkata bahwa saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa menolong kami dan sebagainya. Dan ada begitu banyak orang yang seperti itu di zaman ini, saudara. Nah, itu yang saya, kalau dalam konsep saya, berusaha untuk membantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan itu begitu ajaib. Segala macam cara Dia bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Jalani saja hidup takut akan Tuhan dan jalani hidup dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan hiduplah takut akan Dia. Maka saudara akan melihat dan mengalami perkara besar. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan mengerjakan mujizat. Hari ini, apakah saudara hidup takut akan Dia? Kalau saudara hidup takut akan Dia, saudara akan melihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saya melihat, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada umat-umat Tuhan yang doanya dijawab dan dijawab Tuhan. Tetapi ada umat-umat Tuhan yang doanya sulit sekali dijawab oleh Tuhan. Dan kalau saya lihat dalam kehidupan mereka, saya mengamati kehidupan mereka, apa yang membuat Tuhan menjawab doa orang tertentu, tetapi orang-orang tertentu tidak dijawab oleh Tuhan? Itu sangat ditentukan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. Saya menemukan malah jemaat-jemaat yang hidup takut akan Tuhan, jawaban Tuhan bagi mereka itu malah lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang dia sebagai orang Kristen, dia jemaat, tetapi hidupnya tidak jelas, dia masih memegang dosa, melakukan perjudian misalnya, dan sebagainya. Orang yang demikian sulit sekali mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara tentang ibadah, mereka semua, baik yang mengalami jawaban dan yang tidak mengalami jawaban, sama-sama setia beribadah. Tetapi di balik itu, cara hidup mereka sehari-hari itu sangat berbeda. Dalam mereka menjalani hidup mereka takut akan Tuhan, itu sangat-sangat berbeda. Dan Tuhan juga melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang berbeda. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada doa kita adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan terlihat
dari bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Kalau saudara tahu itu salah, sekalipun tidak dilihat oleh orang-orang lain, sekalipun tidak dilihat oleh seorang hamba Tuhan, kalau saudara tahu itu salah, saudara tidak akan lakukan. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dan doa orang yang demikian akan dijawab oleh Tuhan. Hiduplah berdoa, hiduplah takut akan Tuhan, dan alami jawaban-jawaban dari doa-doa dan seruan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, selain doa harus dipanjatkan dalam kesetiaan, selain doa harus dipanjatkan dalam takut akan Tuhan, maka yang berikutnya ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga, artinya doa mereka dijawab juga. Dengan bagaimana saudara? Dengan hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka berdoa dan kemudian mereka mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Jadi selain berdoa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merebut dari Tuhan apa yang mereka inginkan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merampok dari Tuhan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu mereka. Dan kemudian ketika Tuhan tidak menjawab, mereka berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi aku, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara sanggup Allah kerjakan. Apapun yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menjalani hidup saudara? Apakah saudara hidup dalam doa dan saudara juga mengasihi Tuhan? Kalau saudara hidup mengasihi Tuhan, maka percayalah saudara akan hidup melakukan perkara besar. Saudara akan lihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang paling mustahil bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan. Ada situasi yang tidak masuk akal, ada situasi yang sulit saudara pikirkan mungkin dalam hidup saudara. Teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Ada kesulitan, ada beban, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan dan teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa. Saudara, sekali lagi juga saya melihat di dalam kehidupan jemaat bahwa jemaat yang hidup mengasihi Tuhan dari tindakan mereka, mereka melayani Tuhan, mereka hidup menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan dalam ibadah mereka, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka juga tunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan dan juga hidup mengasihi Tuhan. Maka orang-orang yang demikian akhirnya mengalami jawaban doa berbeda dari yang lain. Saya ingat saudara, satu kali ketika saya masih anak sekolah minggu dan kemudian masuk ke remaja, saya ingat pada waktu itu ada seorang anak muda yang begitu setia menjadi guru sekolah minggu, begitu mengasihi Tuhan. Orang sering mengejek dia saudara, karena bisa dibilang hanya dia laki-laki pada masa itu yang begitu setia beribadah, begitu setia melayani. Tapi ketika orang-orang mengejek dia, dia terus dan terus hidup melayani. Dia terus setia melayani. Dia mengajar sekolah minggu. Dan akhirnya apa yang saya lihat saudara hari ini, bahwa orang ini hari ini menjadi pejabat di pemerintahan. Orang ini berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang mengejek itu hari ini masih ada di kampung sana dan keadaannya sama saja, dan ada yang lebih parah malah. Tetapi orang ini akhirnya menjadi pejabat di pemerintahan, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sangat wajar
karena dia hidup mengasihi Tuhan. Bahkan sekalipun ada ejekan-ejekan, dia hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan, dia tetap hidup mengasihi Tuhan. Maka akhirnya doanya dijawab. Hari ini, kalau saudara menghadapi tantangan dalam hidup saudara, masihkah saudara bisa hidup mengasihi Tuhan? Kalau hari ini pergumulanmu terus makin larut dan bebanmu makin berat, apakah saudara masih hidup mengasihi Tuhan? Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami selama ini, dan sekalipun doa-doa saudara mungkin belum dijawab oleh Tuhan sampai detik ini, saya tegaskan kepada saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sampai saudara melihat kedahsyatan Tuhan, sampai saudara melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar dikerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan itu akan terlihat bagaimana tindakan-tindakan saudara, bagaimana saudara melayani Dia, saudara mengerjakan sesuatu di gereja tempat saudara beribadah, saudara berbuat sesuatu, saudara mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk saudara mengasihi Tuhan. Saudara hidup dalam doa penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu juga bukti saudara mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saudara bisa kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Kerjakanlah supaya saudara mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saudara mengalami janji-janji Tuhan dan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sama-sama kita telah renungkan. Bahwa supaya doa-doa kita dijawab, maka kita harus berseru dan berdoa kepada Dia dalam kesetiaan. Setialah ikut Tuhan, setialah berdoa, maka doa saudara akan dijawab. Ia juga menjawab doa dan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu akan dijawab oleh Tuhan ketika kita hidup takut akan Dia. Lalu kemudian yang terakhir, dikatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Doa mereka dijawab dan mereka dijaga oleh Tuhan ketika mereka hidup mengasihi Dia. Jadi saudara, hiduplah mengasihi Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, di ayat 21 pemazmur ini berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji-muji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab seruan-seruannya, setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, maka pemazmur berkata, mulutku memuji-muji Tuhan, mulutku mengucapkan pujian bagi Dia, dan biarlah semua orang memuji Dia. Artinya saudara, pemazmur ini menyaksikan bahwa dia memuliakan Tuhan, dia sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saya rindu setiap saudara penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulut saudara penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, karena doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana supaya doa saudara dijawab? Berdoalah dalam kesetiaan. Berdoalah dengan takut akan Tuhan. Dan berdoalah dengan hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya berdoa jawaban-jawaban doa digenapi dalam hidup saudara. Dan saya berdoa Tuhan memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memampukan saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kesetiaan. Dan Tuhan memampukan saudara untuk hidup mengasihi Tuhan setiap saat. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Tuhan melihat kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang mengenal mereka. Tuhan yang tahu segala perkara dalam kehidupan mereka. Ada doa-doa yang sedang mereka panjatkan saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang mereka naikkan dalam kesetiaan. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Mungkin ada yang sudah berdoa puluhan tahun. Sudah begitu lama mereka berdoa, tapi sampai detik ini mereka belum mendapat jawaban doa. Tapi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kalau kami rindu mendapat jawaban doa, kami harus takut akan Engkau. Kami harus berdoa dalam kesetiaan dan kami harus mengasihi Engkau. Nah, itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum dijawab. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum mengalami jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong, ajar mereka tetap setia berdoa, tetap takut akan Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengalami jawaban-jawaban doa mereka. Biarlah anak-anak-Mu mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba rindu ya Tuhan, supaya mereka kelak akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan menjawab kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang menjawab doa anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat renungan ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini. Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon
Kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes,
dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.